Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih lagi kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Azhar, biasa dipanggil Fajri. Saya merupakan dosen Institut Teknologi Kalimantan. Kali ini saya akan memberikan laporan terhadap kegiatan aktualisasi saya pada masa habituasi yang dimulai dari bulan Agustus tahun 2020. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mentor saya, Ibu Nurul, selaku sebagai pembimbing, dan tidak lupa juga kepada coach saya, Ibu Lia, yang senantiasa memberikan masukan dan mengingatkan saya selama pengerjaan aktualisasi ini. Terima kasih kepada kedua figur tersebut yang telah membimbing saya sehingga aktualisasi saya ini bisa berjalan dengan lancar. Aktualisasi yang saya lakukan ini adalah pembangunan sistem informasi pembelajaran yang digunakan untuk mendokumentasikan dokumen mata kuliah yang berada di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan. Dokumen tersebut merupakan kelengkapan dari perangkat pembelajaran yang biasanya berisi silabus, RPS, RPP, dan rencana tugas kepada mahasiswa. Dalam aktualisasi saya memiliki 4 kegiatan. Yang pertama adalah membangun program sistem informasi, silabus, RPS, RPP, dan rencana tugas dosen berbasis web di Institut Teknologi Kalimantan. Kegiatan pertama saya ini memiliki beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama, kita harus konsultasi dulu dengan mentor apa saja kebutuhan yang diinginkan dan bisa membuat sistem ini berjalan dengan baik dan membantu dosen dan akademik untuk dokumentasi mata kuliah. Lalu yang kedua adalah pembuatan rancangan dan analisis kebutuhan baik dari sisi database maupun tampilan program, lalu mengimplementasikan hasil desain ke dalam bentuk program berbasis web, dan melakukan pengujian program seperti uji fungsional dan verifikasi. Jadi, program yang akan dibangun didesain dahulu sesuai dengan kebutuhan yang tadi sudah dikonsultasikan dengan mentor, dan tidak lupa dengan coach. Setelah itu, sistem yang sudah didesain akan kita implementasikan ke dalam program berbasis web yang pada kegiatan ini akan menggunakan framework Laravel, dan database-nya akan menggunakan MySQL. Dan output dari kegiatan ini adalah sistem informasi berbasis web. Keterkaitan substansi pada mata pelatihan di kegiatan ini adalah yang pertama, rancangan dan analisis kebutuhan sistem informasi yang disusun pada pendataan kegiatan mata kuliah di Perguruan Tinggi Institut Teknologi Kalimantan dihasilkan jelas dan tepat sasaran yang mewakili akuntabilitas. Lalu selanjutnya melakukan musyawarah dengan wakil rektor 1 dan rekan-rekan ketua jurusan terkait konsep sistem informasi yang akan dibuat supaya sesuai dengan tujuan bersama, yaitu nasionalisme.
Selanjutnya, menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi ketika membahas konsep sistem informasi yang akan dibuat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan konsep itu masuk ke dalam etika publik. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan data pada sistem database secara cermat. Itu masuk ke dalam etika publik. Dalam membuat konsep selalu mengutamakan referensi yang bagus untuk meminimalisir kesalahan dan mutunya terjamin. Itu masuk ke dalam komitmen mutu. Selanjutnya, kegiatan kedua dalam kegiatan aktualisasi saya adalah membuat tutorial berbentuk modul dan video terkait tata cara penggunaan program sistem informasi silabus, RPP, dan rencana tugas dosen di Institut Teknologi Kalimantan. Dan memiliki beberapa sub kegiatan. Yang pertama adalah menyiapkan materi yang dibutuhkan untuk pembuatan modul atau video, membuat kerangka petunjuk pengoperasian program, mengembangkan kerangka dan membuat petunjuk pengoperasian program, merancang desain sampul depan, layout, isi, dan background terhadap modul dan video yang akan dibuat. Hasil atau output dari kegiatan ini adalah modul dan video terkait tata cara penggunaan sistem informasi silabus, RPP dan RPS dan rencana tugas dosen mata kuliah, dan hasil uji penerimaan pengguna terhadap program yang telah dibuat. Terkait dengan substansi mata pelatihan, yang pertama adalah membuat modul atau video secara cermat guna menghindari terjadinya kesalahan, mewakili akuntabilitas. Lalu melakukan review terhadap modul yang sudah dibuat dengan rekan-rekan dosen secara musyawarah guna mendapatkan feedback sehingga kepentingan bersama bisa diperoleh dengan hasil terbaik. Itu masuk ke dalam nasionalisme. Selanjutnya, membuat modul program secara inovatif guna menambah daya tarik dan mudah dipahami penonton. Itu mewakili komitmen mutu dan etika publik. Lalu yang terakhir adalah membuat tata cara penggunaan sistem informasi berbasis web dengan sederhana agar lebih mudah dipahami. Itu masuk ke anti korupsi. Untuk kegiatan ketiga adalah mengadakan sosialisasi atau pengarahan terkait penerapan sistem informasi silabus, RPP, RPS, dan rencana tugas dosen di Institut Teknologi Kalimantan. Dan tahapan kegiatannya adalah dosen terkait dengan agenda pelaksanaan webinar itu akan diundang. Lalu selanjutnya adalah membuat jadwal pelaksanaan webinar, lalu melaksanakan sosialisasi melalui webinar, lalu melakukan evaluasi terkait masukan yang didapatkan dari acara webinar yang sudah dilakukan. Lalu hasil dari kegiatan ini adalah video webinar sebagai arsip Institut Teknologi Kalimantan. Lalu selanjutnya, keterkaitan dengan mata pelatihan dalam kegiatan ketiga ini adalah yang pertama, melakukan kegiatan sosialisasi secara transparan guna meningkatkan partisipasi peserta. Untuk kegiatan keempat, melakukan integrasi program sistem informasi silabus, RPP, RPS, dan rencana tugas dosen di Institut Teknologi Kalimantan dengan website yang ada di Institut Teknologi Kalimantan. Dan tahapannya adalah melakukan koordinasi dengan koordinator dan kepala UPT Institut Teknologi Kalimantan terkait kesiapan server dan keamanan sistem ketika proses pengintegrasian dilakukan. Lalu melaksanakan evaluasi terkait proses pengintegrasian sistem informasi. Nilai aneka adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan kejelasan target bersama masuk ke dalam akuntabilitas. Lalu melakukan konsultasi dengan kepala UPT masuk ke nasionalisme.
lalu melakukan integrasi sistem secara tekun sehingga sistem bisa terhubung satu sama lain, masuk ke etika publik dan nasionalisme, lalu menerapkan pendekatan web service sebagai inovasi yang efisien dalam mengintegrasikan sistem, masuk ke komitmen mutu, dan yang terakhir adalah kerja keras dan disiplin dalam mengintegrasikan sistem sehingga keamanan sistem dan target bisa tercapai. Role model yang saya pilih saat ini adalah Ibu Nurul. Beliau merupakan mentor saya dan memiliki jabatan sebagai wakil rektor bidang akademik di Institut Teknologi Kalimantan. Terima kasih atas bimbingannya dan bantuannya selama kegiatan aktualisasi ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nurul. Semoga sehat selalu, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Mujahidin, salah satu dosen di Prodi Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan semacam testimoni bagi aplikasi yang dikembangkan oleh Pak Fajri dengan nama Sidoku, yang mana aplikasi tersebut sangat memudahkan dosen dalam membuat rencana pembelajaran semester, dan aplikasi tersebut sangat mudah digunakan dan bisa bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa dalam mendapatkan gambaran terkait mata kuliah yang akan diambil di semester-semester berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holul Rahman, program studi Informatika. Jadi di sini saya akan berikan testimoni terkait Sidoku ITK. Sistem tersebut sangat baik serta mudah dalam penggunaannya. Terima kasih. Itulah beberapa kegiatan tahapan yang telah saya lakukan dalam kegiatan aktualisasi ini. Semoga mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi Institut Teknologi Kalimantan, khususnya dalam bidang sistem informasi. Demikian dari persentase video saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.